ini bila kita akan menggunakan aktuator, salah satunya adalah motor servo yang akan kita hubungkan dengan Arduino. Yang pertama kita siapkan dulu, ini adalah salah satu motor servo, untuk tipenya adalah SG90. SG90. Servo ini memiliki kabel 3, orange, merah, dan hitam, atau di sini coklat. Sebelum kita menyambungkan Arduino dengan servo, maka kita perlu tahu beberapa hal. Yang pertama adalah untuk kabelnya ada 3, mana yang sebagai power supply, mana yang sebagai sinyal. Terus yang kedua, bagaimana cara mengkoneksikan ke Arduino. Nah, untuk mengetahui hal ini, kita bisa melihat di sini sudah ada tutorial yang dicontohkan. Kita klik sampel, lalu kita pilih di sini ada servo. Nanti ada 2 contoh program untuk menggunakan servo, yang ini sweep, yang satunya knob. Oke. Kita bisa menggunakan dua-duanya, tentunya dengan fungsi yang kita perlukan. Untuk tutorial ini kita akan menggunakan contoh yang pertama, sweep, atau untuk menyapu ya. Oke, ini sudah muncul di sini. Nah, di sini sudah diberikan contoh program menggunakan servo. Seperti contoh programnya. Nah, sebelum ke sana kita perlu tahu dulu tutorial untuk menyambungkan servonya terlebih dahulu. Nah, di dalam dokumentasi ini kita sudah disediakan link untuk informasi pengkabelan maupun programnya. Kita klik di sini, kita tekan kontrol dan klik kiri, klik tombol kiri untuk ya. Nah, kita akan dibukakan tutorial atau penjelasan tentang penggunaan motor servo basic ya, dengan Arduino. Oke, kita pelajari terlebih dahulu. Jadi library atau perpustakaan servo ini library yang untuk mengendalikan motor servo. Di contoh ini diberikan tutorial untuk memutar 180 derajat atau yang dengan menggunakan potensio. Nah, hardware yang diperlukan atau perangkat keras yang diperlukan buat Arduino, motor servo, potensio, dan kabel penghubung. Ini juga dijelaskan motor servo punya 3 kabel, daya, D, dan sinyal. Untuk kabel daya biasanya merah untuk terhubung dengan 5 volt di pin Arduino. Ada berwarna hitam atau coklat dihubungkan dengan ground. Terus yang ketiga, ini sinyal dihubungkan dengan pin 9 ya. Nah, ini kita bisa melihat di sini untuk gambarnya. Nah, ini untuk yang mode pertama yang pakai knob ya. Nah, kita pilih yang sweep. Nah, yang di sini yang kita perlu ketahui adalah bagaimana cara menyambungnya. Oke, kita lihat untuk yang satu dayanya 5 volt dan ground ini terhubung dengan 5 volt. Oke, kita sambungkan. Nanti untuk yang sinyalnya terhubung dengan pin 9. Oke. Oh iya, sebelum ke sana, mengapa menggunakan kabel warna merah, hitam, ya? Tentunya ini memiliki arti. Kita tidak boleh sembarangan, walaupun dalam prakteknya sah-sah saja, namun dalam elektronika atau kelistrikan masing-masing punya standar warna tersendiri untuk membedakan. Nah, untuk elektronik biasanya kita mengacu pada warna kabel satu daya komputer. Ya, Anda bisa cari info tersebut di Google. Nah, Anda akan lihat di sini ada salah satu contoh power supply CPU, di mana dia memiliki beberapa kabel seperti ini. Ya, masing-masing kabel punya keterangan. Nah, di sini ditampilkan ada tabel ya.
ada tabelnya untuk PSU. Nah, sebagai contoh, di sini untuk warna orange itu adalah 3,3 volt. Untuk merah 5 volt, untuk ground common itu warnanya hitam. Kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, di sini diterangkan untuk warna orange itu 3,3 volt, hitam, ground, merah itu 5 volt. Kuning itu warna untuk 12 volt. Jadi bila kita memiliki kabel yang sesuai, maka kita usahakan pertama kali kita gunakan kabel yang sesuai. Bahkan kabel merah untuk 5 volt, lalu kabel hitam untuk ground. Berhubung di sini tidak warna coklat, maka kita pilih warna yang lain. Misalkan warna hijau. Oke. Kita kembali ke tutorial yang tadi. Dihubungkan seperti ini. Oke. Untuk keamanan dan keselamatan kerja, maka sewaktu merangkai, ini kita perlu putuskan dulu kabel USB-nya dari komputer supaya tidak terjadi short circuit. Oke. Kabel merah berada di tengah. Lalu untuk groundnya, berarti yang sini warna coklat, kita beri warna hitam. Lalu untuk sinyalnya kita beri warna hijau. Oke, sudah terhubung seperti ini. Berikutnya kita sambungkan sesuai dengan gambar tersebut. Pin ground yang di sini. Terus yang 5 volt ini 4 dari bawah. Oke. Untuk yang sinyalnya kita hubungkan dengan pin 9. Oke. Ini sudah terhubung. Berikutnya akan kita uji coba kerja dari motor servo. Kita sambungkan kembali bila koneksi sudah dipasang dengan benar. Setelah hardware terpasang dengan benar, berikutnya kita program. Di dalam program ini kita menggunakan library atau pustaka servo.h. Jadi kita perlu teruskan dulu include servo.h. Terus kita inisialisasi my servo merupakan bagian dari servo, ya, objek dari library servo. Lalu ini position 0. Nah, ketika kita memanggil fungsi servo dan terhubung dengan hardware, maka kita perlu definisikan dulu bahwa servo itu disambungkan dengan pin 9 dari Arduino. Terus main servo attach 9. Untuk void loop-nya ini perulangan dari position 0, position kurang dari sama dengan 180, terus position plus sama dengan 1, berarti increment secara terus menerus 1 sampai kurang dari atau sama dengan 180. Lalu nilai dari pos ini dikirim atau myservo.write dikirim ke servo. Yang dikirim adalah isi variabel dari pos. Jadi ini akan berubah naik terus sampai 180. Berikutnya diberi penundaan delay 15.
Nah, ketika sudah sampai 180, supaya bisa kembali ke posisi awal, maka kita membuat sebuah perulangan lagi, tapi di sini menggunakan fungsi decrement. Jadi posisi awal 180, selama posisi belum 0 atau lebih besar sama dengan 0, maka decrement variabel pos dengan 1. Lalu tuliskan kembali. Oke, sekarang kita coba. Nah, buatnya sudah sesuai Arduino Uno COM10. Kita upload. Nah, kita bisa lihat bahwa di situ servo bergerak dari sudut 0 sampai 180. Oke. Dari program ini bisa kita simpulkan bahwa hardware servo bekerja dengan baik. Nah, ketika kita membuat sebuah project, sebaiknya program untuk pengecekan itu kita simpan tersendiri. Misalkan di sini Shift S, kita buatkan sebuah folder, misalkan kita akan membuat project smart home, misalkan. Biasanya saya akan memberi nama sesuai dengan nama hardware, misalkan hardware 1, nama hardware-nya adalah servo. Nah, programnya adalah sweep, karena kita ngambil dari example tadi, kita shift sebagai hardware pertama. Gunanya apa? Ketika misalkan suatu saat alat kita sudah terprogram dengan cukup kompleks, lalu tiba-tiba servonya sedikit bermasalah. Nah, untuk memudahkan pengecekan apakah programnya yang error atau tidak sesuai, ataukah hardware-nya yang bermasalah, maka kita bisa kembalikan ke setting awal. Arduino kita cek, kita paskan, diberi program sweep lagi. Ya, kita panggil hardware 1 servo sweep. Apakah dia memberikan respon yang sama dengan video ini? Bila ya, berarti hardware-nya tidak masalah, berarti ada faktor lain. Oke, ini adalah untuk pengecekan hardware motor servo. Berikutnya, karena kita tidak membutuhkan gerak yang seperti ini, misalkan untuk proyek kita membutuhkan gerak untuk sudut-sudut tertentu, maka kita bisa memodifikasi program yang sudah ada seperti ini sesuai dengan fungsi yang kita butuhkan. Kita modif dari program ini saja. Ini untuk awal tidak ada masalah, kita ubah di sini. Misalkan kita mau sudut tertentu. Dan terus ini program utamanya di sini. Kita bisa ubah misalkan di sini posisi sudutnya 0. Karena ini variabelnya berupa integer, berarti bilangan bulat. Bahkan ini kita beri delay 1 detik. Nah, bahkan ini 1 derajat, lalu 45 derajat, 90, 180, nah kan satu lagi 270. Tekan Ctrl T untuk mematikan. Oke.
Program ini fungsinya adalah kita akan memerintahkan servo untuk bergerak sesuai dengan sudut yang sudah kita tentukan. Misalkan ini sudut 45, 90, 180, 270, lalu setelah selesai kembali ke 0 lagi. Oke, kita akan coba, kita upload. Oke, ini 45, 90, 0, 0, 45, 90, 180. Nah, dari sini ternyata kita memahami bahwa untuk servo ini ternyata tidak bisa menjalankan yang sudut 270. Berarti kita memahami bahwa hanya sampai 180 derajat yang bisa dijalankan oleh servo. Oke. Nah, berikutnya kita simpan program ini. Misalkan saya beri nama, karena ini hardware-nya masih servo, tapi untuk software kita sudah modifikasi, maka ini akan saya beri nama software. Nah, biasanya saya beri, karena ini hardware yang pertama servo, maka ini adalah SW1A, hardware-nya servo. Lalu di sini saya ganti, tidak lagi sudut tapi servo, misalkan sudut tertentu. Jadi untuk memudahkan saja, kalau kita akan memanggil fungsi sudut tertentu, maka saya akan membuka kembali program ini di masa-masa yang akan datang. Nah, silakan nanti Anda bisa coba-coba untuk sudut-sudut yang lain. Misalkan ini diganti 30. Ini ganti 95. Misalkan ini 175. Kita akan coba misalkan di sini 120. Ya. Kita upload. Oke. Oke, jadi ini adalah program untuk membentuk sudut tertentu dari motor servo yang nantinya akan kita jadikan fungsi di program-program kita selanjutnya. Nah, sebelum disimpan kita juga bisa ganti ya untuk keterangannya di sini. Kita bisa tuliskan misalkan program gerak sudut servo tertentu, misalkan 45, 90, 120, 180, dan lain-lain. Ini judul programnya. Jangan lupa juga ditulis untuk hardware-nya servo terhubung pin 9. Saya bisa tunjukkan misalkan merah terhubung dengan 5 volt Arduino. Pin ground atau coklat terhubung dengan GND
Oke. Ya, perlunya kita menuliskan keterangan ini. Misalkan suatu saat kita mau merakit kembali, maka kita sudah tahu pin mana terhubung dengan Arduino pin berapa. Nah, seperti ini juga boleh diganti atau kita abaikan. Ya, karena ini, oh ya, kalau ini kita sesuaikan ya. Nah, ini berarti 1 detik atau 1000 ms. Oke. Tentunya kita tutup karena untuk pengecekan hardware sudah sesuai.